Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Sekarang di week 7 review gimana tim jagoan kalian. Kalau gue, alhamdulillah masih unbeaten walaupun gue jantungan sampai terakhir tuh. Untung aja field gue gak masuk. Nah, kebetulan di sini tiga dari kita tim jagoannya menang, yang salah satunya lagi ya gitulah hasilnya ya. Satunya juga menang. Ya, gitulah ya. Menang juga, menangis Ya, menanggung malu. Nah, gitu. Jadi tim jagoan gue masih unbeaten, alhamdulillah. Yang satu gonta-ganti lead nih, yang sebelah kanan gue. Nah, yang pojok kanan bawah ini dominating yang menangnya. Jadi kita langsung mulai aja, nggak pakai lama. Week 7 review. Ini gue langsung baca-bacain hasil skornya. Ini yang pertama Jets lawan Bills. Ini yang nggak ditayangin di Mola TV ya, sama dan lain-lain maksudnya. Jets lawan Bills menang Bills 18-10. Itu Bills menang 18, yang nendang kicker semua. Hah? Lagi-lagi kayak kemarin pas matchnya Broncos lawan Patriots ya, yang menangnya cuman sama kickernya. Nah, terus ini Lions lawan nih ya, gue paham ini 2020 gitu. Gue paham nih 2020 mungkin tahun terburuk yang pernah dialami sama seluruh manusia yang lagi hidup gitu ya, kecuali mungkin bayi gitu kan. Mungkin bayi nanti nanya sama ayah sama bapaknya gitu. Ayah sama bapaknya kok, ayah sama ibunya gitu. Nah, ya 2020 banyak yang baru, banyak yang hal baru dan lain-lain. Dan di NFL juga banyak yang baru. Khususnya Falcons yang kalah karena nggak sengaja bikin touchdown. Gue Falcons tuh kenapa sih? Kayaknya ini Falcons ya, kalau misalnya dibikin konten ESPN 30 for 30 buat ngebahas culture blue delete itu dapat Oscar kali ya. Itu kayaknya tahun depan masuk All or Nothing itu. All or Nothing ya kayak. Aduh, Falcons. Dan mau jujur ya, nih mau bikin top 10 listnya aja itu juga pasti bingung tuh. Iya. Mana aja. Ini kalau misalnya top 10 list, terus dibikin honorable mentionnya juga nggak lebih dari 10 itu. Aduh, Falcons kalah sama Lions 23-20. Dan ini Falcons juga start 1-6 dalam 2 musim beruntun loh. Ampun emang. Aduh, udahlah. Next. Tadi gue lupa bacain ini ya, fakta Bills lawan Jets. Ini Jets 0-7 start kedua kalinya dalam sejarah franchise. Terakhir tahun 1996. Wow, gila nih Jets ini kayaknya. Apakah buat Trevor? Nggak tahu gue. Atau Penny Sewell kali buat OL-nya kali ya. Nah, karena menurut gue Darnold masih lumayan sih sebenarnya. Next. Nah, ini next tim jagoannya Fadil Hayo akhirnya menang di game yang menegangkan ya. Gonta-ganti. Ya kan? 37-34. Ini Baker Mayfield 5 passing touchdown, tied terbanyak dalam sejarah Browns. Nah, next. Ini Cowboys lagi ya. Kemarin Andy Daltonnya cedera, kena chip shot nggak itu? Hitungannya nggak ya? Itu yang helmetnya ya? Nggak chip shot juga ya? Tabrak lah pokoknya. Ya, concussion. Kemungkinan sih chip shot sih, karena dia udah sliding dan masih di tackle juga sama John Bostic. Oke, nah. Ya, but who knows ya. Iya, nah. Ini kalah lawan tim tanpa nama, Washington, 25-3. Dan sayangnya untuk kalian para warga Skorigami, ini ternyata di sejarah udah pernah juga 3-25. Makanya pas gue lihat skor 25-3 nih, ini kayaknya Skorigami. Pas gue lihat ini udah pernah terjadi juga. Jadi warga Skorigami tidak merayakan, sedih sekali nih. 3 poin itu ngapain aja selama pertandingan? Ya, it's the Cowboys. Mau gimana lagi? maaf ya nih Widem Boys, jangan emosi loh. Maaf ya, cuman ya mau gimana lagi. Nah, ini Dallas 142 total net yards, ini paling sedikit sejak week pertama tahun 2001. Wow. Terus
Chiefs lawan Broncos. Chiefs menang bantai 43-16. Chiefs menang 10 game beruntun lawan Broncos. Kalau ditarik dari 5 musim kemarin ya. Mantap emang. Terus, aduh nih fans Patriots, Cam Newton yang di bench gara-gara lempar 3 interception. Dan ternyata kalah lawan mantan QB-nya, Jimmy Garoppolo, Jimmy GQ. 33-6. Gila Patriots ya. Kenapa ya? Nah, ini Patriots start 2-4 pertama kali sejak 20 tahun yang lalu. Wah, ini apakah ini pertanda bahwa Patriots era sudah berakhir? Kita lihat saja. Nah, ini mantan GOAT QB-nya di Buccaneers kemarin ngalahin Raiders 45-20. Wah, ini Buccaneers lumayan ngeri ya sekarang ya. Brady bikin passing touchdown terbanyak oleh QB Buccaneers dalam 7 game pertama. Brady udah bikin 18 touchdown sebagai pemain Buccaneers. Nah, terus Jaguars Chargers yang menang. Chargers akhirnya Justin Herbert menang ya, menang pertama kali di startnya ya. Nah, akhirnya 39-29 Herbert 66 rushing yards terbanyak oleh QB dalam sejarah LA Chargers. Wow, jadi congrats buat Herbert akhirnya menang di karir menang pertama kali selama dia jadi starter QB. Jadi ya udah kalau gitu kita nggak pakai lama langsung mulai start game pertama. Ini game cuman ya sebenarnya sih gamenya lumayan, tapi ya divisinya lu bayangin aja loh. Peringkat pertamanya aja masih lebih jelek daripada peringkat terakhir NFC US loh. Ini NFC East tapi ya kalau misalnya itu dipindahin ke East masih bisa juara itu. Iya makanya kan. Ini kayaknya NFL harus merevisi sistem playoff-nya kayaknya ya. Tapi ya kayaknya sih nggak fair juga karena kan ya udah rapi ya. Nah, ini Eagles menang lawan Giants 22-21. Ini menangnya di detik-detik terakhir ya. Carson Wentz lempar ke Boston Scott. Terus ini gimana nih? Kak, menurut lo Eagles dengan rekor 2-4 apa sih ini rekor? Nah, gimana tapi gimana menurut lo Eagles kemarin? Kelihatan banget efeknya sih, kayak banyak mereka cedera online-nya dan juga sering banget mereka kena pressure. Ini lawan Giants loh, ini masih lawan Giants. Belum kalau misalkan lawan tim-tim yang udah pressure-nya tinggi, misalkan mereka lawan siapa sih kalau NFC East yang dari AFC-nya? AFC ya? AFC. Lawan kita. AFC North. AFC North ya berarti ya. Paling masuk IR week 10 paling udah kena hajar sama tim-tim AFC North. Ya, tapi memang segitu buruknya online dari Eagles sendiri. Ya Wentz try to do everything that he can ya. Buktinya juga bisa menang juga lawan Giants. Kemarin juga sempat ketinggalan 10 poin ya. Kemarin itu sempat ketinggalan 10 poin. Ya 10 poin ya, dan akhirnya pun bisa ngejar. Itu pun juga karena ya Giants is Giants. Gue nggak akan kompromis lebih banyak lagi. Dan defense-nya juga ya mungkin kelihatan bagus, cuman ya kita kan ngelihatnya karena ini lawan Giants juga ya. Offense defense-nya berantakan semua. Ya belum membuktikan apa-apa sih. Jadi ya lu menang, tapi ya menang lawan tim yang di bawah itu ya kurang bisa buktiin aja kalau lu pantas untuk. Mereka sekarang lead division ya berarti. Sekarang Eagles sih ya. Iya, lead division. Itu aja 2-4-1 rekornya. Aduh. Satu. Jadi ya satu di belakang itu juga ya untung-untungan juga sebenarnya gara-gara OT-nya begitu. Waktu itu OT-nya begitu lawan Bengals. Ya nggak tahu deh, gue pun juga udah nggak ada komentar lagi. Kemarin juga first half-nya juga kacau juga. Banyak play-play yang gue ngeliat kayak pada ngapain sih sebenarnya. Gue juga udah itu. Tapi untung quarter 4-nya udah mereka kayak start to pick up the pace aja.
udah lebih balik lah kalau quarter 4 nih. Nah, oke. Deal gimana Deal Giants? Itu, tapi yang momen terlucu itu ntar aja ya bahasnya ya. Ntar. Menurut Giants gimana mainnya? Menurut gue kelihatan banyak ini sih, banyak apa namanya, kayak secara struktural offense-nya nggak kohesif gitu, nggak ada hubungannya antara satu sama lain, kayak cuma main-main aja gitu, nggak kerasa ada game planning yang bagus. Kayak belakangan ini kan sempat ada berita si tight end-nya Giants ya, Evan Engram, ngerasa dia misuse as a tight end gitu. Menurut gue bener gitu. Kemarin ada thread gitu. Iya benar. Menurut gue bener, soalnya nggak kerasa impact-nya. Sementara kita tahu si Engram ini sebenarnya salah satu tight end yang bisa punya impact besar ke dalam game gitu, dalam hal soal receiving gitu kan. Nah sementara kalau nonton gamenya Giant tuh nggak kerasa gitu efek dia gitu. Kayak dia cuma lari short route, flat, dia disuruh ngeblok dulu terus baru keluar, dan nggak melakukan thread down the field gitu. Sementara sebagai tight end yang atletismenya tergolong tinggi gitu, itu waste banget gitu. Jadi apa ya kalau ada yang ngomentarin soal offense-nya Giants, ya mungkin salah satu blame terbesarnya ada di offensive coordinator-nya ya, nggak bisa memanfaatkan skill set dengan baik. Sebenarnya ada beberapa desain play yang kerasa bagus, tapi semua orang punya play yang bagus gitu. Artinya kalau cuma 1-2 kali dalam segame, ya semua juga bisa gitu. Yang tim yang benar-benar oke itu adalah tim yang bisa melakukan hal itu secara konsisten, dan itu nggak kelihatan gitu dari Giants. Kalau maksudnya Daniel Jones, semua orang selalu bilang bahwa dia itu sebenarnya bisa, cuma ya kalau infrastruktur tim di sekitar dianya jelek banget, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu sih. Oke. Nah teman, Dil, kalau defense-nya kan data gue baca itu Eagles itu data sack-nya lumayan tinggi ya di NFL ya. Nah, kalau kemarin juga Eagles nge-sack si Daniel Jones yang nanti momen terkocaknya bakal kita bahas. Kemarin nge-sack 3 kali. Nah, menurut lu apakah defense Eagles khususnya ini ya, khusus buat para pass rusher ini menurut lu underrated apa gimana? Atau memang ya karena this is NFC East gitu? Menurut gue lebih ke this is NFC East ya. Gue rasa kayak early on, meskipun O-line-nya Giants nggak kelihatan nggak kelihatan terlalu mentereng, early on pun nggak ada quick pressure yang berarti gitu kan, baru belakangan nongol kan pas baru end game terakhir baru kena sack, terus baru Eagles menang gitu kan. Jadi gua sih nggak ngerasa bahwa Eagles underrated. Gua ngerasanya lebih karena ya ini levelnya NFC East aja gitu. Yang kalau dibilang ada yang bagus dari NFC East ya paling Washington aja, tim yang nggak punya nama itu. Menurut gue itu D-line-nya legit gitu, itu beneran legit bagus gitu. Tapi kalau Eagles nggak bisa dibilang bagus gitu ya, untuk level NFC East mungkin bagus. Nah, sekarang kita sampai ke momen terlucu yang mungkin menggambarkan 2020 ya. Daniel Jones yang nge-fake lari kanan, larinya udah enak banget, udah jauh banget. Kesandung bapak aduh, gimana reaksi lu lihat? Lu ngakak aja. Ya larinya justru itu, Daniel Jones larinya terkencang sejak 2018. Lamar Jackson speednya ya beda dikit, cuman ya benar, keren sudah. Cuman pas ending itu, aduh, kesandung. Gimana reaksi lu? Ya of course ya, reaksi pertama yang gue lihat tuh ya
lucu sih. Kok padahal udah berapa yard lagi itu menuju garis touchdown malah jatuh. But part of that itu ya mungkin memang seorang quarterback yang memang sebenarnya punya skill setnya bukan di lari dan dia tiba-tiba lari sekencang itu, menurut gue itu hal yang bisa terjadi sih. Soalnya kan mungkin badan itu tidak terbiasa dengan lari sekencang itu. Apalagi kan konstruksi badan Daniel Jones itu kan ya bukan kayak yang running back apalagi yang kayak Lamar Jackson gitulah, yang memang bisa untuk lari. Sedangkan badan dia kan ya nggak selevel itu. Jadi ya wajar sih, ya emang lucu lari. Padahal bentar lagi nyampe, coba jatuhnya di end zone aja deh mending. Kan dapat poin tuh lumayan. Iya. Ya lucu sih, tapi ya it is what it is lah gitu. Nah, oke. Kalau yang lain gimana reaksinya ngeliat lari Daniel Jones itu? Yang lain. Itu sebenarnya secara play design sih kalau gue lihat justru itu sebenarnya play design-nya bagus banget sih. Nah, dia mereka main RPO juga kan, terus habis itu semua defense-nya Eagles pada ketipu semua, dan Daniel Jones udah kayak lari kosong semua sampai ya taulah kepleset akhirnya. Cuman ya gimana ya, itu cuman kayak sebenarnya kayak kesialan aja sih, tapi itu adalah hiburan buat kita semua. Aduh, dia gimana dia reaksi pas lihat? Harus lihat ini. Jadi ada yang ngepost kan, gue biasanya di Twitter tuh ada orang-orang analitik gitu kan. Mereka tuh buat ini persentase kemungkinan menang gitu. Jadi disamain persentase kemungkinan menangnya Giants naik terus di akhir game kan di comeback kan sama Eagles kan. Langsung jatuh gitu persentase kemungkinan. Oh, gue tahu. Oh iya. Si Daniel Jones lari terus dia jatuh. Oh iya, tahu gue itu yang probability. Ya anjir tuh gue ngakak sama probability sumpah. Gue ngakak banget lihatnya, Pak. Aduh, emang ya. Memang dunia meme sosial media itu unbeatable ya. Undeniable. Nah, NFC East ini emang sumber meme semua sih. Iya, semua timnya. Iya, semua. Jadi tuh meme, dunia permiman NFL tuh mungkin ngestok buat NFC East tuh udah banyak, udah siapin aja deh. Aduh, nah next week ini Eagles masih coba memimpin NFC East dengan rekor masih di bawah 500 kalau menang ya. Ampun dah. Lawannya Cowboys. Aduh. Asik tuh. Ampun dah. Siapa yang mau coba kalah akhirnya? Ya, jadi ini mungkin gambaran siapa sih yang mau menang di NFC East. Nah, ini juga kok NFC East dapat prime time ya? Ini Giants start main di Selasa pagi football lawan timnya Brady lagi. Nah. Gitu. Ya. Udahlah. Wassalamualaikum. Udahlah. Sadakallah gitu. Tapi tiba-tiba bisa aja ada kejutan loh. Tahu ntar Daniel Jones lari lagi kan? Long run tapi ntar kesandung lagi nggak tuh? Nih mainnya di Giants loh, di MetLife Stadium loh, yang katanya turfnya terburuk loh katanya loh. Nah, kita lihat nih ntar. Jadi itu review Giants lawan Eagles. Next kita bahas timnya Oka. Yang kalah karena Packers kedatangan receiver utamanya si Jamal Adams, sorry maaf namanya sama sih, Davante Adams. Nah, maaf ya. Davante Adams kemarin Packers menang 35-20. Davante Adams 196 receiving yards, 2 touchdown. Jadi buat kalian yang pasang Davante Adams di fantasy langsung stong gitu. Wah, ini juga Aaron Rodgers 4 touchdown. Kemarin tapi nggak ada ini ya, nggak ada Aaron Jones ya. Kemarin yang main Jamal Williams, tapi untungnya juga Jamal Williams bikin touchdown gitu. Sama AJ Dillon. Nah, Dil, gimana Dil menurut lo? Packers. Apakah sorry sebelum mulai. Apakah ini aja lu gini ya, masalahnya itu kan ya mungkin week kemarin kan ya gak ada Davante Adams, dibantai sama Buccaneers. Tapi kan sebelumnya gak ada Davante Adams juga masih menang. Nah, tapi sekarang dengan ada Davante Adams gimana? Menurut lo Packers kemarin match-nya?
sebenarnya yang paling kelihatan tuh apa namanya mind melt ya, apa istilahnya, kayak hubungan batin gitu antara Rodgers sama si Davante Adams tuh kelihatan luar biasa banget. Ada beberapa throw back shoulder rute go, jadi cuma lari lurus gitu doang, tapi bolanya ditaruh di belakang, jadi dia nangkapnya harus muter gitu. Yang bener-bener gak masuk akal gitu. Kalau dilihat dari timingnya, kayak si Davante Adams-nya baru mulai lari dan dia masih dalam posisi belum jauh gitu, belum jauh dan belum nyampe mana-mana gitu. Bolanya udah keluar gitu. Iya. Pas banget pas Davante Adams belok muter, bolanya nyampe gitu. Dan kayak gitu lebih dari sekali, dan kelihatan aja gitu bahwa ini benar-benar ada level kepercayaan yang beda banget antara Davante Adams sama Aaron Rodgers. Soalnya di game-game sebelumnya kalau lihat receiver-receivernya yang lain, ada bola deep tapi seninya itu bukan di bola deep gitu. Kalau di bola deep asal lu bisa ngalahin receiver lawan, cepet-cepetan lari gitu, lu bisa dikasih bola deep sama si Rodgers itu. Dan si MVS, terus Geronimo Allison dan receiver Green Bay yang lain tuh, si Lazard juga waktu sebelum cedera kemarin itu bisa dapet itu, karena itu cuma ngandelin speed doang. Nah, sementara yang kayak Davante Adams nih, yang tipe-tipe rute dan lemparan yang pakai antisipasi gitu, kayak bolanya keluar duluan terus baru dia belok belakangan gitu. Nah, itu yang nggak ada, dan bener-bener kerasa di beberapa kesempatan gue rasa coverage-nya nggak jelek gitu. Maksudnya si defendernya ada di situ gitu, dan nggak bisa di cover sama sekali gitu. Beneran completion. Serem banget kalau ngelihat kayak gitu. Dan menarik aja sih ngelihat Rodgers yang lagi on fire kayak gini, dan sekarang Davante Adams sudah balik. Oke. Kak, gimana Kak menurut lo? Tim jagoan lo? Nambahin dikit soal dari Fadil tadi. Iya. Davante Adams, Packers offense secara keseluruhan mungkin juga terus ke Aaron Rodgers juga. Mereka bikin banyak design play yang bikin Davante Adams itu jadi bisa one-on-one matchup. Jadi gue gue juga nonton highlightnya itu, dia banyak banget kayak cuman tinggal satu defender doang, terus lewatin dia langsung big gain. Terus habis itu dia sering padahal sebenarnya ya rute-rutenya masih nggak banyak yang deep banget sih sebenarnya. Ada banyak yang rute drag, ada yang rute flat juga dia, jadi nangkep, dan juga jacknya juga langsung gede karena defender Texans nggak bisa tackle. Dan ya itu sih yang kalau dari Packersnya. Texans sendiri kalau ngomongin offense itu, yang satu kata yang gue bisa bilang adalah imbalanced. Nggak balance ya? Apa yang nggak balance? Punya passing offense yang bagus sebenarnya, but no rushing offense. Nggak ada rushing offense. Oh, nggak ada rushing offense ya? Nggak ada rushing offense. Dan juga Houston Texans nggak bisa defense run-nya. Karena mereka juga in all of their match selama 7 pekan terakhir ini, mereka selalu allow rushing yards over 100 combine. Jadi sama Chiefs mereka kena sama Ravens mereka kena combine, ada Lamar sama Ingram, Steelers ada Conner, terus Vikings ada Cook. Lawan Jaguars aja yang menang aja kebobolan hampir lebih dari 100 kalau nggak salah, ada James Robinson. Terus ya tahu lah kemarin Derrick Henry juga 200 yards. Dan sekarang Jamal Williams itu aja udah backup running back udah hampir nembus 100 yard. Jadi ya banyak yang harus lindungi keluarga dengan air mineral yang terlindungi. Beli defense-nya karena udah kelihatan banget mereka susah tackle. Starting linebacker, middle linebacker mereka
ada yang masuk IR, Benedict McKinney. Mhm. Terus starting cornerback mereka juga IR, Kieran Conley. Terus banyak banget play yang harusnya bisa mereka stop karena kayak banyak banget yang miss tackle dari defender-defender Texans. Jadi banyak banget sih yang harus diperbaikin dari O-line juga tuh, masih harus yang banyak yang ditambal semua. Ya, gue pun juga gue sebenarnya berharap kayak kita bisa menang terus masuk bye week gitu, kayak ada momentum gitu habis menang lawan Packers. Cuman ya dihajar habis, mau gimana? Sabar ya. Oh iya, Texans bye ya di week 8 ya. Iya, bye. Mungkin itu bisa ini kali ya, kena dikasih ESQ treatment kali ya. Biar sadar gitu kali. Semua itu. Harus dievaluasi semua itu. Nah, rookie siapa ya? Rookie di Packers Texans ya kayaknya. Ini aja deh, gimana kalau overall dari match Packers Texans? Ya secara overall sih ya untuk Packers ya ini ya vintage performance lah dari Aaron Rodgers lah ya. Apalagi Aaron Rodgers juga tahun ini juga lagi hot dengan mencetak 23 dari 34 yard, 34 passing, 4 touchdown, 283 yard. Yang benar sih tadi apa yang dibilang Fadil tuh. Koneksi batin antara Rodgers sama Davante Adams nih beyond we thinking. Jadi memang di sisi lain memang Rodgers tuh dengan siapapun wide receiver yang ada di Packers dia masih bisa untuk menang, masih bisa produce lah. Tapi dengan Davante Adams, everything looks different gitu. It looks effortless from the Packers to do that. Jadi makanya bener banget sih kalau misalnya Rodgers tuh tahun ini masuk ke contention untuk menjadi MVP League itu bisa banget gitu. Oke. Terus untuk rookie-nya sih sebenarnya nggak ada yang excel banget ya. AJ Dillon cuma main 11 snap. Jadi ya nggak banyak sih yang bisa dibahas dengan rookie di match kali ini ya. Terus juga rookie-nya Texans juga, Ross Blacklock, struggle banget sih. Dan ya struggle banget lah. Dia kan notabene draft pertama yang dilakukan sama Texans ya di musim ini ya. Jadi ya itu sih kalau dari gue. Oke. Nah, next week ini Texans bye. Packers next week lawannya Vikings. Vikings juga. Ada bolak-balik masuk playoff gitu kan. Ini kan trennya kan bolak-balik. Musim kemarin masuk playoff, musim ini nggak masuk playoff. Berarti 2021 masuk playoff dong berarti gitu ya. Kayak ini buat ini dulu, kayak rebuilding dulu kali ya. Kayaknya itu. Ganti gitu kali. Nah, next ini Saints lawan Panthers, yang menang Saints 27-24. Ini Teddy Bridgewater balik lagi ke mantan timnya, yang ada sempat highlightsnya dia kedorong terus langsung duduk ke tempat bench selama dia duduk ya musim kemarin, walaupun main 5 match dan unbeaten juga kan kemarin Bridgewater di Saints. Nah, tapi kemarin ini Mike Davis yang week kemarin mainnya gacor, ternyata cuma 12 rushing yards ya. Dan juga seharusnya receivernya yang biasanya yang bagus Robbie Anderson, ternyata kemarin DJ Moore 2 touchdown ya. Cuman ya tidak cukup kemarin buat melawan Saints yang masih tanpa Michael Thomas, yang katanya cedera, tapi kita tidak tahu. Gosip. Ini pengalihan isu, harus dikawal ini. Harus kawal pengalihan isu, kawal. Hashtag kawal Michael Thomas. Kawal ya? Michael Thomas ini seharusnya. Nah, tapi Dil gimana Dil nih? Saints yang untungnya menang tapi masih tanpa Michael Thomas. Gua nggak tahu ya apakah itu produk dari kemarin Panthers mainnya defense-nya hancur. Gua ngelihat nggak ada problem dengan Drew Brees. Sebenarnya ada, mungkin paling dia nggak nge-push bolanya. Jadi salah satu apa ya, signature gitu ya, salah satu trademarknya Drew Brees itu ngelempar bola
bukan deep tapi intermediate, tapi di tengah di seam. Di lapangan football tuh kan ada garis-garis di tengah tuh Ya, dua. betul. Nah, di area situ tuh biasanya dia ngelempar bola sekitar 18-20 yard. Itu udah nggak kita lihat lagi karena emang butuh ngelempar agak kenceng gitu lah, agak seng gitu ngelemparnya. Nah, itu mungkin udah nggak ada lagi. Tapi kemarin gue lihat Drew Brees actively pushing the ball ke rute corner, rute 7. Lari gitu terus lari keluar ke sideline. Ada beberapa kali gue ngeliat ngelempar kayak gitu dan itu menurut gue sign yang positif gitu. Karena sebelum-sebelumnya kalau ngeliat Drew Brees tuh kayak udah sisa check down aja gitu, selalu ngelempar ke Kamara, selalu ngelempar ke rute drag crossing gitu pendek-pendek. Jadi gue ngeliat ada Drew Brees nemuin semacam apa ya, kayak ritme ngelempar yang bagus lagi dan udah agak kebuka lah offense-nya. Dan kalau ngeliat kemarin kayaknya sih nggak ada masalah ya, maksudnya ada kontribusi dari receiver lain, nomor 10 Tre'Quan Smith, nomor 11 sama nomor 12. Nomor 12 tuh namanya aja gue nggak tahu gitu. Kayaknya yang kemarin mainnya lumayan ya di Saints ya, si ini ya, Marquez Callaway bukan? Callaway ya. Marquez Callaway. Marquez Callaway. Out of nowhere tuh kan. Iya. Siapa ini? BFA soalnya. Di awal-awal tuh di quarter 1 tuh si Drew Brees cuma ngelempar ke dia doang kalau nggak salah. Kayak kaget nih siapa? Ya gitu. Jadi gue ngerasa sih kayaknya nggak masalah ya. Bisa aja kelihatan Drew Brees untuk ngejalanin offense-nya Saints meskipun tanpa Mike Thomas. Oke, nah Kak gimana Kak kalau Panthers sendiri? Bridgewater menurut lu gimana? Ya overall buat Panthers. Kalau kemarin sih mereka Bridgewater-nya sendiri sih sebenarnya statsnya kalau kita lihat hampir sama kayak Brees ya. Kalau bagus mainnya. Ya, dan bagus juga mainnya, terutama dan dia bukan tipe pemain yang terpaku sama satu target doang untuk lead-nya, tapi dia bisa spread the ball ke berbagai macam target. Jadi nggak cuma Mike Davis sama Robbie Anderson doang, tapi dia bisa ke DJ Moore atau ke tight end-nya. Jadi dia itu he's a good game manager. Mungkin bukan kayak dia elite QB setaraf Rodgers, Mahomes atau Wilson ya. Cuman for starter QB, kalau misalkan dia jadi starter QB sih nggak akan dapat hasil yang buruk banget sih. Nggak akan dapat hasil yang buruk banget. Mungkin benar kata Fadil tadi, kalau defense-nya mereka tuh ya kacau banget. Dan mereka juga allow banyak third down conversion juga dari Saints. Mungkin ini juga karena third down attempt-nya dari Saints sendiri lebih ke third down and short banyak kan, sama third down and manageable. Jadi mereka susah juga untuk defense-nya karena Saints juga kan, Brees juga ya kita tahu dia arsenalnya banyak banget in terms of like short play, ada Kamara, ada Tre'Quan Smith juga, ada tadi Marquez Callaway tadi yang dibilang. But overall sih Panthers kemarin compete dengan Saints. Ya satu-satunya kesalahan yang mungkin bisa dinoted adalah waktu Bridgewater kena sack yang bikin mereka out of field goal range. Iya. Jadi mungkin itu aja sih yang minusnya dari performa kemarin. Karena overall mereka main sebenarnya bagus dan juga compete juga lawan tim yang rekornya juga bagus juga dari Saints. Ini tadi yang pas lu bilang third down juga ini ya bener, Saints kemarin third down efisiensinya 85%. Wow. Main tinggi mah kalau 85% gitu. Nah, kalau rookie kan kayaknya nggak ada juga ya kalau ini. Nah, tapi overall gimana? Ada, kalau rookie ada. Oh, ada. Siapa? Ada. Jadi kalau misalnya gue mau ngasih highlight ke ini, aduh kok lupa ini, ke offensive line dari New Orleans Saints kan. Ya di Cesar Ruiz ya. Nah, di match kali ini dia tuh main
hampir full dengan 51 snap dan Wow. he did not allow a pressure. Woi, gak ngasih pressure sedikit pun No, ke defense Panthers. Pan. Wah, no one. bagus berarti ya. Offensive line-nya si Saints ini kan udah terkenal kayak batu ya. Apalagi ditambah Cesar Ruiz, posisinya dia center, stepping ball, makin kayak batu lagi, makin keras lagi. Sebenarnya itu udah menjadi salah satu advantage ya. Makanya kenapa bisa Drew Brees tuh bisa mainnya bisa tetap bagus sampai di umur sekarang, salah satunya adalah proteksi di online-nya. Texas jangan iri ya. Texas jangan iri sama online-nya Saints. Nggak apa-apa kok, ya nggak apa-apa. Apalagi Cowboys, iya. Apalagi Bengals, aduh, Bengals lagi. Nah, Tapi apart of the side ya, secara overall sih memang tadi udah banyak dibilang sama Fadil sama Oka juga ya. Saints dengan ya memang tidak ada Michael Thomas, masih bisa mengandalkan Alvin Kamara, masih ada receiver yang lain juga, apalagi kan ada satu lagi namanya Troy Pride Junior, itu juga dia ditarget 4 kali juga sama Drew Brees. Siapa lagi tuh Troy Pride Junior kan? Itu receiver random juga tuh dari Saints juga tuh. iya. Tapi part itu ya memang match ini sebenarnya menarik ya sebenarnya, karena memang dari duel dari NFC South itu sendiri yang ya masih lebih baik daripada NFC East. Aduh, jangan bawa NFC East dah. Pusing Komen dong, banget. mau nambahin. Apa? Gue seneng banget sama offensive coordinatornya Panthers, Oh. Joe Brady. Itu Joe Brady. sudah digadang-gadang dia the next big thing gitu. Kan kemarin kan McVay, Iya. sebelumnya Shanahan. Nanti the next one itu dia. Oh, the next big thing ya berarti ya. The next big thing itu dia. Hmm. Lo harus lihat tampilannya kayak apa. Lo Iya. harus lihat orangnya kayak gimana. Apakah nanti Jets bakal gantiin Adam Gase sama Joe Brady? Aduh. Kita lihat nanti ya. Nah, next week ini Saints akan lawan Bears. Oh, nih apakah Drew Brees akan bisa menghindari dari makanannya Khalil Mack? Kita lihat. Kalau Panthers next week, Panthers lawannya nanti di Jumat Pagi Football ya lawannya. Ya ampun, lawannya Blue Delete. Udahlah itu mah udah tahu hasilnya dia udah itu udah tahu hasilnya. Udah tahu hasilnya. Malah kalau bisa Panthers kasih lead dulu ke Falcons ntar juga menang gitu. Kasih bola aja ke Kobe. Kasih bola aja. Aduh, Falcons. Dah. Next ini kita sekarang setiap week ada bonus match. Tadi itu sebenarnya kita mau ngundang salah satu maniak Raiders lagi. Teman bukan Chef Juna, satu lagi, cuman lagi sibuk. Udah jadi kita pilih yang lain. Nah, alhamdulillah. Walaupun sempat mimpin 27-7 terus dikejar 17-0, 17 unanswered point, tapi alhamdulillah tim gua unbeaten masih karena field goal-nya nggak masuk terakhir untung aja tuh. Big Ben tuh silakan deh yang ini deh sebelum nanya ke gua deh. Nah, Dil, Titans gimana Dil menurut lo Dil? Titans mainnya oke menurut gua, cuma menurut gua panas passing game-nya telat aja gitu, baru panas Tannehill-nya belakangan. Gua rasa mana ngomongnya ya, ada balance antara gua ngerasa modelnya Titans sama model tim gua Browns tuh mirip gitu. Mau main running game, play action heavy, cuma bedanya Tannehill kalau disuruh passing dropback biasa bisa, kalau Mayfield enggak. Nah itu gua ngerasa ada drawback-nya di ketika tim itu pengennya run game dulu gitu. Gua ngerasa di awal game jadi susah buat eksplosif gitu. Karena biasanya run game either panasnya belakangan atau ya kalau udah ketinggalan agak jauh jadi harus ditinggalin gitu. Itu yang gua rasa terjadi sama Titans, keburu ketinggalan dulu terus baru bisa panas, baru kayak habis ketinggalan Tannehill-nya jadi lebih sering ngepas karena Tannehill musim ini mainnya lagi bagus banget untuk passing biasa, dan weapon-nya ada Corey Davis, ada AJ Brown, sama ini kemarin gua baca di mana ya,
PFF apa ya? PFF ngeluarin ranking untuk tight end nomor satunya Jonus Jonu. Iya. di atas Kelsey, di atas Oh iya. di atas Kittle. Wow. Jadi emang lagi bagus banget Titans musim ini untuk passing game ya. Dan gua rasa kan itu pilihan ya, maksudnya lu mau apa yang jadi identitas tim lu gitu. Tim lu kelihatannya ngapain mainnya itu kan pilihan ya. Nah, gua rasa sih kadang-kadang kalau lu milih buat run game kayak sekarang kan dibandingin Tannehill lebih terkenal Derrick Henry kan. Jadi yang ditonjolkan ke publik itu run game-nya gitu. Nah, itu gua rasa pilihannya oke-oke aja sebenarnya, cuma kadang-kadang bisa kejadian kayak gini gitu. Telat panas jadinya. Oke. Nah, silakan kalau mau nanya Steelers. Gimana kalau menurut lo tentang Big Ben? Kayaknya dia mungkin pas first half gue liatin sebenarnya oke sih, lumayan. Cuman kayak quarter ketiga dia kayak mulai ada agak goyah gimana gitu. Dan mereka kan awalnya quarter ketiga pas pertengahan 27-7 skornya. Iya, 27-7. Dijadiin 27-4. Gimana tuh? Defense, offense dan defense deh dari lo deal. Kalau offense yang pasti pertama lagi-lagi gue kredit ke OL-nya. Walaupun kemarin ya De Castro balik lagi di right guard, tapi ya sebenarnya tanpa De Castro pun masih bisa nahan Big Ben gak kena sack. Kemarin juga gak kena sack, alhamdulillah kan. Kalau misalnya kena sack tuh apalagi yang tadi gue sempet bahas sama Fadil Loya sebelum match yang katanya ini ya Big Ben udah under pressure, muter-muter kasih ke belakang. Untuk ketangkap. Untuk ketangkap sama kanan sama Benny Snell, gue lupa tuh. Nah, gue pertama kredit ke OL-nya pasti. Yang kedua, gue melihat James Conner yang gue selalu ceng-cengin Glassman karena sekali tackle cedera. Ternyata dia kayaknya dia ke ini deh Haji Naim atau gimana gitu. Kuat banget. Serius kuat banget di tackle sekarang. Kan pas itu dia ada sempat di tackle 2 orang ya. Masih bisa abis play-nya dikasih lagi ke dia, masih bisa nge-break tackle gitu. Terus yang ketiga, nah ini gue mungkin berhubungan sama kalian yang dengerin ini sambil main fantasy. Gue bilangin ke kalian semua, Steelers gak ada WR1, gak ada. Jadi Big Ben udah cari yang open. Kalau misalnya nggak open, nggak di passing. Karena kemarin juga Chase Claypool aja minus 2 yard. Nah, minus 2 yard. Yang kemarin bikin 4 touchdown, terus kemarin juga bikin 1 touchdown. Tadi lawan Titans. Kemarin lawan Titans minus 2 yard. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya siapa ya receiver Steelers yang reliable, gak ada. Gitu. Cuman ini sih yang gue kritik lagi-lagi ke leader kita Big Ben, karena udah 2 touchdown kebiasaan gitu. Gue pernah bahas juga sama netizen Steelers, katanya Big Ben emang suka gitu kalau udah mimpin nyantai, lemparnya suka ngasal. Nah gitu 3 interception ya. Yang pertama itu kan di end zone pas sebelum first half abis, ya kan? Lempar pojok ke Dionte apa Juju gitu. Nah itu gue udah kesel tuh. Yang kedua lempar tapi bolanya ketip bobol gitu ke atas kan. Nah itu kan ya memang defense-nya bagus. Yang ketiga ini interception-nya bikin saya jantungan. Makanya saya alhamdulillah masih sehat sampai sekarang ya. Karena saya setiap nonton ini selalu dilatih jantung saya sama tim kesayangan saya. Itu fans Seahawks mungkin juga sama kali itu ya. Nah, Big Ben itu kalau gua sampai nge-replay-nya itu Big Ben itu sebenarnya bisa ada 3 yang open loh. Pertama Dionte di bagian kanan itu open banget dia. Yang kedua Ebron di tengah bisa di check down, ya kan? Yang ketiga itu si Claypool dia out, route-nya out. Yang jagain dia itu nge-zone ke belakang udah jauh. Lemparnya ke Jujian triple cover ke end zone. Astagfirullah. Gua nonton udah Big Ben, kenapa penyakit lama lu keluar lagi?
Nah, untung aja. Dan itu udah setengah menit terakhir kan? Iya, Dan itu udah setengah menit makanya. terakhir, fourth quarter, dan kayak Titan cuma ketinggalan 3 poin loh. Itu. Nah, untungnya pas Titans maju, aduh udah deket lagi, udah field goal range, Gostkowski nendang nggak masuk, alhamdulillah. Dan terus juga lihat kan mukanya Big Ben sampai jauh gitu yang, nggak masuk gitu. Jadi offense-nya gue masih jangan terlalu nyantai lah Pak, udah mimpin banyak gitu. Justru run-run aja yang banyak gitu. Nah, kedua defense. Nah, defense ini kemarin karena Mike Hilton cedera kan. Padahal kan sebenarnya tuh Mike Hilton itu sebenarnya menurut gue kunci modern Blitzburg Steelers. Nah, Mike Hilton cedera, nggak ada. Untungnya kemarin TJ Watt bikin sack. Cuman kemarin Bud Dupree hilang, nggak kelihatan sama sekali Bud Dupree. Bud Dupree nggak bikin sack, pressure-nya ada cuman nggak kelihatan. Yang kedua nih, secondary-nya Minkah kemarin bikin holding yang kacau deh itu kemarin. Yang pas sudah third down ya kalau nggak salah, third down atau fourth down, yang di Jonnu Smith kalau nggak salah, Jonnu Smith dia out route atau free school ya, out route terus dia nge-holding. Kalau misalnya nggak holding tuh udah selesai. Fourth down nggak salah deh, fourth down ya. Nah ternyata holding, di repeat lagi first down, terus kasih ke Henry touchdown. Nah tapi gue kalau defense kemarin gue kasih kredit sekali nih ke penggantinya Devin Bush, si Robert Spillane, yang dia bisa nahan Derrick Henry lo, gila itu, nahan sendirian. Untungnya ada bantuan dari TJ Watt, cuman dia langsung bener-bener nabrak door gitu kan. Biasanya kalau nabrak gitu ya, kalau ketemu Derrick Henry dua pilihan kan, antara kena break tackle atau enggak kena stiff arm. Ini bener-bener nabrak door terus ke tackle, dan abis itu dia cedera sayangnya, tapi cuman untungnya sehat. Jadi ya gue kalau misalnya kasih nilai offense, gue kasih nilai 7, defense-nya 8,5 lah, karena pressure-nya ke Tannehill sedep banget. Gue seneng gue liat pressure-nya dimamamin terus Tannehill. Tapi ya abis itu pas comeback ya gitu, pressure-nya hilang gitu. Itu sih. Sama terakhir mungkin special team yang Ray McLeod itu yang nyaris punt return touchdown tuh. Coba larinya ke kanan dikit tuh pas sebelum second half abis tuh. Bisa nambah kali skornya gitu. Jadi ya prepare lah next week lawannya Ark Rifle lagi. Itu sih kalau gue. Nah, rookie siapa ya kalau di ini? Kayaknya nggak ada ya rookie ya. Gimana kalau overall match? Ya overall match sih memang udah ini ya, banyak dibilang juga tadi sama yang lain juga ya. Seperti biasa Ben Roethlisberger kalau misalnya udah lagi kambuh, ya nggak taruhan kambuhnya gitu. Iya emang. Tapi kalau mau gue bahas sedikit tentang rookie ya, gue mau nanya deh Dil, ini aja. Kemarin kan berarti Chase Claypool lebih sering dipakai menjadi decoy. Kalau bisa gue bilang decoy di saat teammate yang lain tuh dapat 17 reception sama 222 yard sama 2 touchdown. Kalau emang nggak ada kompetisi WR1 di Steelers dan Ben Roethlisberger itu mainnya tergantung dengan siapa yang open. Terus bagaimana play itu akan jalan kalau memang nggak ada WR1 dan kalau misalnya Ben itu udah mulai mentok mainnya, apalagi kan Ben udah tua nih. Iya benar-benar. Nah, ini good question. Cuman kalau misalnya disuruh jawab, pastinya Big Ben safe blanketnya itu ini kalau lu pernah nonton match Steelers, safe blanketnya itu pasti si Connor ini route-nya apa sih namanya kalau yang lari langsung kanan gitu dari posisi dia, apa sih namanya, gue lupa namanya. Swing. Wheel route. Apa? Wheel route bukan? Ya itulah ya. Nah itu pasti Big Ben passing ke samping, pasti nge-check down atau enggak kalau misalnya running back-nya disuruh ngejaga, kalau misalnya James Conner atau Benny Snell suruh ngejaga Big Ben, pasti si Ebron route-nya kalau enggak masuk nusuk tengah atau enggak check down gitu. Itu sih kalau misalnya WR udah benar-benar dijagain ya, itu sih opsinya. 2 opsi itu sih. Gitu kalau Steelers ya mainnya. Nah, next week itu lagi yang tadi gue bilang di awal, Steelers ketemu Ark Rifle ya, Ravens. Jadi ya udahlah, siap-siap ya. Nggak ada yang unbeaten sampai week 7 nih, dan Steelers 6-1 lah, udah fix 6-1 udah 6-1 bener dah. Tiba-tiba menang lagi terus extend lagi ini. Kalau menang lagi ya gue kasih meme Mike Tomlin yang senyum. Kesel banget gue. Next week juga
Kalau Titans lawannya Bengals. Nah, ini mah Bengals sih. Kecuali ya kalau misalnya Titans pass rusher-nya ada ya, mungkin ya lanjut kali ya menang ya buat menangin AFC South ya. Sorry ya, kayak. Ya tahu kok gue. Next. Ini match yang akhirnya pecah telur juga. Cardinals ngalahin Seahawks sampai detik terakhir overtime 37-34. Gimana nih dia? Menurut lo kemarin Russell Wilson 3 interception loh kemarin, by the way. Tapi dari yang menang dulu deh buat ayo gimana Cardinals ini Kyler Murray. Sebenarnya gue ngerasa nggak ada yang kayak spesial amat gitu. Gue ngeliat cuma yang gue notice setelah nonton Cardinal belakangan ini, thank you si Cliff Kingsbury sudah mendengarkan doa gue. Oh, apa tuh doa? Play Apa tuh doa? Andy Isabella. Oh iya benar-benar. Jagoan gue Andy udah mulai Isabella. main. Andy Isabella. Jagoan gue udah ganti nomor punggung dari 89 ke 17. Oh, ganti nomor punggung ya? Ganti nomor punggung. Baru ya? Baru Oh. season ini. Oh. Kayaknya dia ini apa mau buang sial mungkin. Nggak boleh di Cardinals kalau lu main WR harus pakai nomor belasan, nggak bisa pakai nomor 80. Oh iya ya. Cuma ada Fitzgerald 20 Fitzgerald 11, Nuk 10, Kirk 13. Iya. Oh iya ya. Nggak boleh pakai nomor 80. Bener, Kalau lu bener. pakai nomor 80 nggak main lu. Jadi dia main, terus belakangan ini Christian Kirk yang biasanya main di slot, posisinya diganti sama Isabella, jadi Christian Kirk main di luar. Terus Christian Kirk juga banyak dapat rute lebih deep. Cuma ya sayangnya Isabella masih belum ditarget. Gue nggak ngerti kenapa juga. Padahal menurut gue open aja. Gue notice sih Cardinals agak susah kalau mau ngelempar ke tengah, entah kenapa, mungkin by design atau something. Tapi kayak ya itu ada si yang itu kan yang meme si Kyler lagi terima gitu ya. pelang ngeliat ke samping terus Oh iya. Iya yang senyum ya? Iya yang dia Yang DeAndre Hopkins yang touchdown ya? Iya yang dia yang Gila, touchdown kan. Jadi itu yang gue rasa sih, dia seneng ngelempar keluar. Ada yang bilang karena memang di luar tuh maksudnya di bagian pinggir lapangan, nggak ke tengah, karena coverage-nya lebih jelas. Jadi kalau lu ngelempar ke tengah kan kadang-kadang perlu khawatir kalau ada safety lah atau linebacker-nya tiba-tiba naik atau gimana. Jadi di tengah lapangan tuh agak lebih complicated lah untuk baca defense-nya. Sementara kalau di luar tuh as long as receiver lu menang lawan corner, lu bisa lempar aja gitu. Dan itu sih yang kelihatan kemarin gue rasa dari sisi offense-nya Cardinals itu memang mereka outside mereka menang talent. Gue rasa secondary-nya Seahawks emang lagi jelek. Terus ya Nuk gitu ya, maksudnya he's probably top WR in the game gitu kan ya. Dia separasi bisa, mau duel 1 lawan 1 bisa gitu. Dan gue rasa di sebelah sananya yang tadi gue bilang Christian Kirk main di luar, jadi dia main di seberangnya Nuk gitu. Kalau Nuk main di kiri, si Kirk main di kanan. Kalau dibalik ya sebaliknya gitu. Dan gue ngerasa dapat separasinya di luar. Ada touchdown 1 kalau nggak salah ke Kirk yang di pojok. Iya betul. Itu gue ngerasa oh ya berarti si Kirk ini bisa dipakai di luar karena skill setnya beda, skill set yang dituntut dari slot WR main di dalam sama outside receiver lu main di luar itu menurut gue beda. Dan gue salut aja sih sama Kirk yang ada transisi, lu biasanya main di dalam terus main di luar dan tetap produce. Itu gue seneng sih dari offense Cardinals. Oke. Kak gimana Kak? Seahawks yang menurut gue kayaknya ada nemuin resep buat ini ya, mengacaukan Russell Wilson ya, 3 interception loh kemarin.
overall sih ya sebenarnya Wilson sebenarnya nggak terlalu seburuk yang ditampilin dari statsnya juga sih, karena 3 interception-nya itu juga mostly great play dari defendernya, terutama yang Buda Baker itu. Oh iya. Terutama interception-nya Buda Baker yang mungkin lu pada tahu kan, ada meme-nya. Itu gila DK Metcalf larinya gila sih itu. Itu ya parah banget sih itu. Cuman ya mostly sih itu emang great play aja dari defendernya, sama yang interception-nya Isaiah Simmons. Nah, nanti mungkin Nuha yang bahas itu. Dan Kyler Murray, but Russell Wilson juga tetap is Russell Wilson, tetap seorang kandidat MVP yang tetap sebenarnya akurat. 3 interception-nya mungkin yang bikin orang kayak agak sedikit gimana ya, atau mainnya bagus nggak sih, tapi 3 interception sebenarnya bagus. Nah, dan juga dia Lockett akhirnya bisa nggak open juga sih, karena touchdown-nya dia yang pertama itu juga sebenarnya udah di cover dengan bagus sama Patrick Peterson. Cuman ya kredit aja sih ke Cardinals kalau gue, karena mereka tetap stabil offense-nya walaupun kayak udah ketinggalan, tapi tetap ngejar. Si Hawks juga tetap bagus juga, walaupun ya defense-nya emang dari awal musim sampai sekarang pun juga masih bermasalah, terutama di passing offense-nya. Jadi emang ini duel antara QB yang sebenarnya in skill set hampir sama, cuman ya someone has to lose, dan ya itu kredit to Cardinals. No, gimana nih Isaiah Simmons yang kemarin bikin interception dan mungkin jadi penentu kemenangan Cardinals. Kan kalau kita lihat dari week 1 sampai kemarin pun sebenarnya Isaiah Simmons nggak kelihatan sama sekali. Cuman kemarin dia bikin interception. Gimana menurut lo? Isaiah Simmons. Sebenarnya interception itu nggak gini deh. Jadi kan Isaiah Simmons tuh di match ini itu kan dia cuma main 5 snap doang. 5? Iya, 5 kali snap doang dia main di match kali ini lawan Seahawks. Serius? Iya. Itu sih kalau menurut gue itu masih kayak ada sedikit kebingungan dari defensive coordinator gimana caranya dia mengutilize Isaiah Simmons, karena emang skill setnya banyak banget, dia versatility-nya sangat tinggi, bisa main di 3 posisi. Nah, karena saking banyaknya itu mungkin defensive coordinator kan yang belum dapat nih posisi yang pas buat dia tuh main di mana. Tapi walaupun dia begitu, kemarin sih dia ini ya, istilahnya main di big game lah. Big game winning lah, di last game dia interception Russell Wilson ya. Itu gue sih berharap dengan dia setelah mencetak intercept itu, mungkin minute play dia akan semakin bertambah di week selanjutnya, karena secara skill set ini anak sangat menarik itu. Punya skill set yang banyak, skill set yang atletisismenya sangat tinggi. Sayang aja kalau nggak dipakai gitu. Nah, itu kan dia kan juga menginterception Russell Wilson ya. Oke, gue sekarang mau sedikit bahas Russell Wilson sedikit. Jadi ketika yang play-nya di Buda Baker intercept itu sebenarnya menurut gue, kalau gue lihat dari data apa segala macam, itu ada sedikit kesalahan defense dari Russell Wilson. Jadi kan ketika dia udah mau ngelempar tuh, si Russell Wilson tuh nggak ngelihat kalau misalnya ada Buda Baker yang masuk ke arah lemparan bolanya si Russell Wilson. Itu kan kayak benar-benar tiba-tiba aja kan datangnya si Buda Baker tuh dapat bola, langsung dia lari bawa ke ujung. Itu sih kayak itu memang kayak ada, berarti Russell Wilson tuh masih belum bisa read defense-nya secara, jadi kan itu datang secara tiba-tiba ya. Jadi dia kayak misread gimana read dari defense-nya si Cardinals ini. Itu sih kalau menurut gue. Nah, gue mau sedikit lanjutin Isaiah Simmons. Deal gimana menurut Isaiah Simmons? Apakah what happened tuh? Kenapa ya Isaiah Simmons? Nggak, menurut gue memang ada sedikit proyeksi ketika dia keluar dari college. Menurut gue memang skill set dia menarik, tapi
defense-nya NFL nggak minta dia untuk melakukan itu. Defense-nya NFL tuh minta di level NFL tuh ada beberapa hal yang lu nggak bisa get away with. Di level college dia nggak perlu bisa punya feel untuk melakukan zone coverage secara konsisten, dan dia juga nggak diminta untuk nge-cover someone yang benar-benar shifty di level college gitu. Dan itu non-negotiable gitu. Itu sesuatu yang wajib dimiliki dia kalau dia mau main di posisi inside linebacker, di mana memang dia sepertinya diminta oleh Cardinals untuk main di posisi itu. Dan kelihatan beberapa kali waktu itu dia lawan Niners kalau nggak salah ya. Waktu Niners tuh dia dikadalin banget. Dia main di posisi inside linebacker, terus dia dikadalin abis-abisan sama Shanahan. Dan kekunci gitu. Beberapa kali dia kejebak main-main coverage, terus 1-on-1 dan nggak nutup gitu. Dia badannya gede dan fisikal dan dia bisa lari, cuma ketika diminta ganti arah, dia minta belok-belok gitu, emang agak kurang kemampuan untuk itunya. Dan gua rasa memang mungkin masih terlalu banyak yang diminta dilakukan buat dia. Jadi mungkin ada periode adjustment lah. Tapi ya gitu sih, Cardinals mereka suka ngedraft pemain-pemain yang rada-rada aneh gitu. Kayak Buda Baker kan sebenarnya dia undersize kan, dia kecil banget. Terus kemarin tuh, nah ini yang satu story lagi adalah Hasan Reddick nomor 40. Hasan Reddick iya. Mainnya bagus banget banget kan, dia pindah posisi dari inside ke outside linebacker kan, jadi edge, jadi pass rusher gitu. Gua ngerasa setelah pindah posisi dia jadi bagus banget. Jadi mungkin si Isaiah Simmons ini mungkin juga masih harus nyari-nyari dulu gitu, kayak di NFL dia bisa jadi apa gitu. Karena itu tadi waktu di college karena dia dipakai macam-macam, jadi dia nggak mendevelop skill set yang spesifik buat bisa main. Oke. Gue mau shout out juga. Boleh. Buat Patrick Peterson nih game ini. Metcalf hilang. Apa? Metcalf hilang. Metcalf hilang karena kemarin Tyler Lockett 200 receiving. 200 receiving yards, 3 touchdown. Buat kalian yang main fantasy, pasang Lockett. Stong. Aduh, gila sih. Gila. Kebayang kalau masangnya Lockett sama Devante Adams. Wah, itu udah mega stong. Aduh. 90 poin cuma dari 2 pemain. Ih, gila. Cuman, gue sempat baca itu, gue kan follow NFL yang advanced high gen stat ya maksudnya. Next gen stat ya. Katanya tuh Metcalf hilang karena dikantongin sama Patrick Peterson, benar nggak tuh? Benar. Ya kan? Dia most of the snaps dia di cover sama Patty gitu. Jadi gue ngerasa memang lu bisa nge-game plan against Metcalf gitu. Kalau lu mau specifically mau take him out ya. Dan gue ngerasa memang Russell Wilson jadi nggak ada super explosive play gitu. Nggak ada yang langsung jeder gitu. Gue ngerasa sih kalau mau slow down Seahawks a little bit, memang kan yang bagian yang paling eksplosifnya Metcalf kan. Jadi gue ngerasa pilihannya tepat gitu yang dilakukan oleh Cardinals. Dan ini lagi gue juga kredit juga ke defense Cardinals juga, yang on one season mereka improve-nya jauh banget dari tahun lalu. Karena tahun lalu benar-benar. Mereka defense-nya kacau parah, pass defense dan rushing defense-nya semua berantakan, tapi musim ini mereka di bawah Vance Joseph itu kayak mereka udah mulai klik lagi, kayak Patrick Peterson yang ke musim lalu sempat main di separuh musim kedua, tapi mainnya jelek banget. Cuman musim ini dia bounce back akhirnya. Dan Buda Baker yang musim-musim sebelumnya nggak pernah bikin turnover, yang dibilang dibahas juga. Musim ini kalau nggak salah dia udah bikin 4. Dia udah bikin 2 interception ya maksudnya. Ada 2 interception termasuk kemarin, dan juga ada forced fumble juga, 1 atau 2 itu.
Dan Byron Murphy second round-nya mereka tahun lalu juga udah mulai step up juga sih, gila. Dan defense-nya ini juga udah kayak mungkin udah chemistry-nya udah dapet. Yang sangat disayangkan ya mungkin cuman kayak Chandler Jones out for season. Iya Chandler Jones, iya. Jadi mungkin ada pengaruhnya ke pass rush mereka, but in secondary kemarin juga udah kebukti juga walaupun ya kebobolannya 30 more points kan, tapi on performance mereka bagus banget. Oke. Nah, next week ini Seahawks akan bounce back coba lawan 49ers. Kayaknya lumayan tough ya ini ya. Pertandingan NFC West ini yang mungkin bukan mungkin sih, yang ini semua timnya di atas titik 500 daripada NFC East. 3 win aja nggak nyampe. Aduh. Terus Cardinals yang lagi hot banget nih formnya. Cardinals bye bener. Last match kemarin hari Selasa, Bears lawan Rams yang menang Rams 24-10. Ini pertandingan dua premier pass rusher yang kemarin itu Aaron Donald cuman setengah sack ya Aaron Donald ya. Cuman Nasek, tapi dia Aaron Donald itu kemarin, bentar, gue lihat datanya itu kalau kemarin di kalau yang disiarin di match itu, jadi Aaron Donald ini dia mencetak rekor cuma kurang lebih nggak nyampe 4 detik untuk menciptakan sacks. Jadi kalau misalnya quarterback snap ball nih, set 1, 2, 3, ketemu deh, pasti kena sack. Itu rekor di NFL sampai sekarang. Wow. Nah, langsung deh, gimana Rams? Nah, langsung aja. Sebenarnya ini sih kalau menurut gue ya ini duel antara defense ya, the best defense in the NFL right now. Tapi ya makasih terus Rams menang. Itu karena sebenarnya yang menjadi highlight gue di sini itu bukan dari Aaron Donald, itu si Leonard Floyd. Leonard Floyd ya, 2 sack yang kemarin ya? Iya, 2 sack itu kayak dia itu kayak revenge lah karena Bears. Dia kan sebelumnya kan di Chicago kan. Mantan Chicago ya. Dia kayak, wah ini loh gue udah bagus lagi nih mainnya. Lu rugi kan lu ngebuang gue. Ibarat kata kayak gitu ya. Tapi ya the defense was phenomenal ya. Maksudnya dengan menghentikan run offense-nya Bears yang lumayan ya. Apalagi ada beberapa play yang rookie-nya tuh excel semua, kayak Terrell Lewis, Terrell Burgess, mereka mainnya bagus banget. Overall gue suka sama draftnya rookie mereka di season kali ini ya. Terrell Burgess sebelum dia ditarik cedera pakai carpet off itu ya, dia main bagus banget. Apalagi dia sempat ketika itu udah mau fourth down, dia nge-stop, nge-tackle dari bolanya dari Cordarrelle Patterson itu keren banget nih. Maksudnya nggak main kayak gitu. Dan starnya di sini ya the one and only Johnny Hekker. Oh iya, Johnny Hekker. Pannya cakep banget ya, 3 kali inside 20 loh. Itu 5 kali sebenarnya. 5 kali punt inside the right at the best 10-yard line. 5 kali inside. Memang the GOAT. Jangan GOAT-GOATan. Ada Shane Leclerc. Tapi salah satu punter terbaik sepanjang sejarah sih menurut gue. Nah, terus lanjut. Dia kan si Johnny Hekker tuh dia pakai motionnya tuh yang nendangnya tuh, kalau gayanya dia tuh kalau di artikel-artikel dibilang dia watermelon style. Watermelon maksudnya apa? Iya, watermelon style. Jadi dia tuh pas udah mau ditendang itu kan kayak kayak nggak dilepas gitu, langsung dilepas, dan bolanya tuh muternya tuh bukan kayak alignment gitu. Oh, jadi bukan kayak, muter gini ya, tapi agak miring gitu ya? Iya, benar. Jadinya ketika bola itu mendarat di tanah, itu kan otomatis perputaran bola tuh biasanya langsung stuck. Nggak langsung mantul lagi kayak biasanya kalau panteng nendang. Biasanya bola tuh langsung muternya tuh nggak banyak. Nah itu makanya kayak jadi
Itu kan sampai dia selebrasi gitu ya, karena selebrasi dia mikir karena wah ini berhasil nih, kayak gitu. Keren sih memang. Iya. Dan itu yang mau gue highlight sebenarnya ya banyak unsung heroes lah, banyak unsung heroes dari match kali ini. Untuk offense-nya sih sebenarnya nggak jelek ya. Jared Goff bagus, tapi ya ada beberapa play yang nggak ya mirip-mirip sama kayak ketika lawan 49ers kemarin. Tapi ya overall gue happy sih dengan Iya. Nah, defense-nya. Deal, kalau menurut tuh Bears gimana nih? Kan kalau nggak salah baru fourth quarter bisa long pass ke Allen Robinson ya, tapi gimana menurut lu? Bears? Ya, menurut gua ya gimana gua nggak tahu juga. Soalnya gua ngerasa apa ya, offense-nya bener-bener kayak letargik gitu loh, bener-bener ada tapi nggak ada menurut gue itu. Gimana ngomongnya ya? Secara game planning kayak ada gitu, cuma bener-bener kehambat sama quarterback-nya, bener-bener kehambat sama kemampuan quarterback-nya, apa yang bisa dilakukan oleh quarterback-nya gitu. Menurut gua Matt Nagy kelihatan ada beberapa play yang dia dial up, dia scheme things up gitu. Dan gua ngerasa ada beberapa kesempatan di mana open gitu. Ada beberapa deep shot yang harusnya bisa dieksekusi dengan baik, cuma ya gitu aja gitu. Gue ngerasa soalnya kalau ngelihat ke seberangnya, ngelihat ke Rams, lu bisa ngelihat ada limitasi quarterback juga. Gue ngerasa Rams terbatas di quarterback dengan Goff. Tapi keterbatasannya itu nggak sampai menghambat tim gitu. Jadi dia at least operate at a level yang nggak menghambat tim gitu. Dia nggak bagus-bagus amat, tapi nggak jelek-jelek amat juga gitu. Sementara ketika ngelihat Bears itu bener-bener kayak semua lemparannya Nick Foles tuh bolanya ngambang gitu. Iya. Jadi kayak wah ini bisa diintercept, wah ini bisa diintercept, bolanya nggak cukup cepet buat nyampe. Ada yang nggak tahu ya, isu kayaknya. Tadi gue sebelum rekaman ini gue baca udah di-review katanya. Ada yang bilang bahwa Nick Foles bilang sebelum play-nya mulai dia tahu dia nggak akan punya cukup waktu secara protection wise. Tapi tadi sih gue bacanya lagi udah di-review, udah itu pembicaraan itu tidak benar. Cuma ya memang kadang-kadang gue ngerasa nggak tahu ya, ada mistiming mungkin antara bolanya kapan harus keluar sama protectionnya nggak hold up. Gue nggak tahu juga, tapi ya gitu ada isu di posisi quarterback gue rasa di Bears. Soalnya pas komentatornya ada yang sempat bilang bahwa Bears nggak punya cukup weapon offensively, mungkin karena Cohen lagi cedera. Komentatornya ngomong gitu. Gue sih nggak setuju. Allen Robinson mainnya masih bagus, terus di Anthony Miller ya nomor 17. Iya, yang catch-nya satu tangan itu ya. Ya, itu juga mainnya bagus di luar catch yang dia buat ya, route running wise dan apa yang dia bisa lakukan. Dan Cordarrelle Patterson itu untuk apa yang dia lakukan gitu ya, hybrid WR running back returner gitu-gitu, itu he's also very good. So menurut gua ada talentnya, cuma ya terhambat sama quarterback-nya aja sih, itu gue rasa buat Bears. Oke. Oke. Yup. Overall gimana? Mungkin ini kan sama-sama 5-2 nih ya Bears sama Rams. Kalau menurut lu kedua tim ini apakah chance-nya kuat buat memenangi divisinya masing-masing? Kalau Bears di NFC North, terus Rams di NFC West gitu, gimana? Kalau menurut deh, jangan dua-dua ya. Kalau menurut siapa yang chance paling gede gitu buat menang di divisinya? Yang paling bisa sih kalau menurut gue Rams ya. Karena Rams? Di divisinya itu lebih wild aja, lebih wild, dan juga masih ada kemungkinan Seattle kalah sama Cardinals lagi, atau Seattle kalah sama 49ers lagi, atau mungkin ntar Seattle lawan Ramsnya menang juga. Jadi chance-nya untuk Rams juara divisi lebih gede dibandingkan Bears yang di divisinya
mirip-mirip sebenarnya. Ada Packers juga, walaupun ya Vikings sama Lions mungkin rada ngaco. Cuman in terms of Packers lawan Vikings sih, Packers lawan Bears itu masih ada gap di antara kedua tim itu sih. Jadi kemungkinan lebih besarnya gue lihat ada di Rams kalau untuk bisa juara divisi. Tapi mungkin kejadian mungkin juga enggak, karena Packers sama Seahawks ini juga masih top team of the NFC. Jadi ya we'll see lah beberapa pekan ke depannya. Oke, nah jadi next week Rams masih coba ngejar NFC West karena Seahawks sudah kalah akhirnya. Lawan Dolphins, wah ini agak tricky sebenarnya. Dolphins juga sebenarnya lagi lumayan ya kan. Bayi dulu Di tadi. quarterback loh. Debutnya. Tapi ini debutnya Tua Tagovailoa. Nah, apakah Aaron Donald akan ibaratnya welcome to the NFL, Rook, ke Tua Tagovailoa? Nah, Sarapan selamat datang. Selamat datang di NFL, Rook. Gitu. Kita lihat. Tapi boleh nambahin sedikit nggak? Sedikit aja. Boleh. Jadi kan ini menurut Netscan Stats nih. Jadi kemarin Aaron Donald sama Leonard Floyd itu leading pressure. Jadi dia kan bikin pressure ke Nick Foles itu 37,2%. Jadi Aaron Donald tuh 8 quarterback pressure, 20,5 pressure rate, tapi 1 sack doang. Nah, Leonard Floyd-nya ini yang memang lagi lebih excel lah waktu match kemarin, 6 quarterback pressure tapi dia 2 sacks. Jadi ya jadi ini nambahin aja. Jadi menurut gue ini Aaron Donald udah mulai dapat tandemnya lagi. Setelah musim kemarin kan dia ada Clay Matthews ya yang bisa cover kalau misalnya Aaron Donald kena double team. Nah, musim ini Leonard Floyd udah mulai bisa nih ketika Aaron Donald lagi di cover double team, Leonard Floyd bisa masuk untuk mendapatkan sacks. Jadi udah mulai oke lah, defense-nya ini udah mulai bisa diharapkan lagi untuk di depan. Gitu. Tambahin dikit Bill dari situ. Diuntungkan juga untuk Leonard Floyd-nya juga karena Aaron Donald juga kan seperti kata Noah tadi, dia yang dapat double team, triple team. Tapi itu pun juga kemarin bisa dibilang sebenarnya nggak terlalu berhasil karena tetap bikin 8 quarterback pressure tadi kan ya. Iya, dan Floyd juga karena Aaron Donald udah makan 2-3 pemain untuk nge-triple team dia, double team dia dapat one-on-one matchup. Ya wassalam right tackle-nya Chicago Bears. Karena Leonard Floyd ini kadang orang suka salah persepsi, kadang ada yang bilang katanya bahwa dia itu bust karena dia top 10 pick 2016 yang sebenarnya kalau nggak salah Los Angeles Rams ini punya 3 top 10 pick di 2016 draft. Ada Goff, ada Ramsey, ada Leonard Floyd. Yes. Yep. Jadi kualitinya ada dan secondary improve dan Rams juga punya arguably the best defensive tackle, if not the best defensive tackle in the NFL. Dan pass rushing-nya juga ada Leonard Floyd yang in pass rush bagus banget. Mungkin dia nggak terlalu bagus on defending the run, but in pass rush purely dia worthy of top 10 pick. Jadi Rams defense nih sama-sama kuat dengan Chicago Bears, cuman ya lebih bisa Rams yang hold on the defense. Oke. Nah, ini kalau Bears next week lawan Saints. Oh, ini menarik juga nih sebenarnya Bears lawan Saints ya. Apakah Drew Brees bisa handle Khalil Mack atau gimana? Nah, oke. Jadi itu buat review di week 7 buat tim kalian yang menang. Selamat merayakan. Buat yang kalah kayak timnya Oka, ya udah sabar aja ya. Jadi thank you banget udah nonton di YouTube, thank you banget udah dengerin di Spotify, thank you banget Fadil Hayo udah join, thank you banget Oka udah join, dan thank you juga Nuha udah join yang pakai jersey-nya Dodgers. Jangan lupa tuh Dodgers, semoga ya yang dukung Dodgers. Nah, karena kalau gue dukungnya cuma Mookie aja, Mookie Betts gue dukungnya. Jadi thank you banget semuanya. Jangan lupa subscribe ke Konsek sambil subscribe biar kita upload langsung dapat notifikasi, langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Jadi oh ya terakhir gue lupa ngomong, jangan lupa join
sosial media kita di bawah, paling bawah tuh udah ada 3 tuh ya. Langsung aja join. Jadi thank you buat udah nonton dan dengerin. See you di minggu depan week 8 review ya. Dadah. Ya. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.